Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Valentina Hutagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 12. Masih di bab yang pertama, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Hari ini kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu pusat pertumbuhan. Jika kalian amati, setiap wilayah di Indonesia bahkan di dunia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang cepat pertumbuhan wilayahnya dan ada juga yang lambat pertumbuhan wilayahnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar kota tempat kamu tinggal, yaitu kota Jakarta. Jadi, Jakarta adalah salah satu kota pusat pertumbuhan di Indonesia. Mengapa Jakarta disebut pusat pertumbuhan? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat apa sih pengertian dari pusat pertumbuhan ini. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Contoh wilayah pusat pertumbuhan ini adalah Kota Jakarta. Mengapa Kota Jakarta disebut sebagai wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia? Jadi, Kota Jakarta ini memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, Kota Jakarta adalah pusat pemerintahan. Kita bisa lihat di Jakarta, Istana Presiden, ada gedung DPR, lembaga-lembaga yudikatif juga kantornya ada di Jakarta. Jadi Jakarta ini adalah pusat pemerintahan. Yang kedua, Kota Jakarta ini adalah pusat pendidikan. Bahkan dari luar daerah Jakarta, bahkan dari luar Pulau Jawa, banyak juga yang sekolah maupun kuliah di Jakarta. Jadi dia adalah pusat pendidikan. Salah satu universitas yang terkenal adalah Universitas Indonesia. Yang ketiga, Jakarta ini juga pusat hiburan. Jadi banyak orang dari luar pulau, bahkan dari luar negeri yang berwisata ke Jakarta. Terus yang keempat, Jakarta ini juga merupakan pusat bisnis dan juga industri. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasannya Jakarta ini sangat berpengaruh terhadap wilayah lain di sekitarnya dan dapat memajukan wilayah lain. Contohnya, orang-orang yang tinggal di pedesaan masuk ke Jakarta atau kuliah di Jakarta. Tentunya mempengaruhi wilayah lain kan. Jadi ketika suatu wilayah atau suatu kota itu berguna dan mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya, dia dapat disebut pusat pertumbuhan. Jadi biasanya pusat pertumbuhan ini adalah daerah-daerah atau kota yang penduduknya banyak. Bisa juga ibu kota negara, bisa juga ibu kota provinsi. Selain Jakarta, kota atau wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia juga Surabaya, Balikpapan, Medan, dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan, kita dapat menggunakan teori dari beberapa ahli. Yang pertama, ada teori kedudukan pusat atau Central Place Theory menurut Walter Christaller. Yang kedua, ada teori kutub pertumbuhan atau Growth Policy Theory menurut Francis Perroux. Yang ketiga, ada teori sektoral atau Sector Theory menurut August Loss. Sekarang mari kita bahas teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, ada teori kedudukan pusat atau Central Place Theory oleh Walter Christaller 1993. Jadi sentral itu artinya adalah pusat. Menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, serta merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Dalam teori ini ada dua konsep, yang pertama jangkauan dan yang kedua ambang. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Teori Christaller ini atau teori Central Place Theory ini digambarkan dengan heksagonal. Heksa itu artinya 6. Jadi teori ini menganalogikannya seperti sarang lebah. Sarang lebah itu kan
bentuknya heksagonal ya. Jadi analoginya seperti ini. Ketika bentuk sarang lebah heksagonal segi 6, dia akan lebih banyak menampung kapasitas madu dibandingkan misalnya segi 3. Jadi sama seperti heksagonal ini, berdasarkan prinsip matematikanya segi 6 akan lebih banyak menampung kapasitas penduduk dan lebih banyak melayani penduduk dibandingkan segitiga atau bentuk lainnya. Jadi analoginya seperti itu. Titik A, B, C, D, E, F, G, H ini adalah tempat sentral atau kota pusatnya atau pusat pertumbuhannya. Sedangkan segi 6-nya, titik-titik yang 6 ini adalah wilayah yang dapat terlayani dengan adanya tempat sentral. Misalnya, kita lihat heksagonal A ini adalah kota pusat. Bayangkan dia adalah kota Jakarta. Kemudian ke-6 sisi ini, sisi yang ke-6 ini, segi 6 ini adalah wilayah-wilayah yang terlayani karena adanya kota A ini. Misalnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya dapat terlayani oleh tempat sentral atau kota pusat. Itu adalah teori menurut Walter Christoller. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan pelayanan. Yang pertama ada hierarki 3 atau K3. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pasar, di mana pada wilayah hierarki 3 ini tempat sentral berupa pasar selalu menyediakan kebutuhan bagi wilayahnya sendiri dan juga diperkirakan dapat berpengaruh terhadap sepertiga penduduk daerah tetangga. Kemudian yang kedua ada hierarki 4 atau K4. Struktur ini disebut dengan asas pengangkutan atau situasi lalu lintas yang optimum. Jadi tempat sentral di hierarki 4 ini menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal. Yang ketiga ada hierarki 7 atau K7. Wilayah ini juga disebut asas pemerintahan atau situasi administratif yang optimum. Jadi tempat sentral pada hierarki ini adalah pusat pemerintahan. Kamu bisa memperhatikan gambar pada video ini ada hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7 yang menggunakan heksagonal atau segi 6. Ketiga asas yang telah dikemukakan Christoller itu masing-masing menentukan sistem tempat-tempat sentral dengan cara yang berbeda-beda. Asas pasar dan pengangkutan dipengaruhi oleh motif ekonomi, sedangkan asas pemerintahan dipengaruhi oleh kekuasaan negara. Yang kedua ada teori kutub pertumbuhan atau growth policy theory menurut Francis Perroux tahun 1995. Menurut Perroux, pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan suatu kota atau wilayah disebut sebagai pusat pertumbuhan. Kemudian pembangunan sebuah kota atau wilayah ini juga muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Jadi tidak semua kota atau wilayah itu disebut pusat pertumbuhan. Dan setiap kota atau wilayah itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda dan ada yang lambat, ada juga yang cepat. Itu menurut Perroux. Kemudian tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan wilayah dinamakan kutub pertumbuhan. Kemudian kutub, titik tengah atau pusat. Dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Ciri-ciri kutub pertumbuhan biasanya memiliki industri-industri yang besar. Oke, kita kasih satu contoh daerah kutub pertumbuhan. Contohnya tadi adalah Jakarta. Kenapa Jakarta? Jakarta memiliki industri-industri yang besar. Jadi dapat dikatakan kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Jadi agak sama ya, kutub pertumbuhan sama pusat pertumbuhan. Kutub pertumbuhannya adalah Jakarta. Ini ada sebuah lingkaran. Titik tengahnya atau kutub pertumbuhannya adalah Jakarta. Kemudian wilayah-wilayah atau wilayah-wilayah sekitarnya yang lebih rendah adalah Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok misalnya. Sehingga dengan adanya kutub pertumbuhan atau Jakarta ini, wilayah seperti Depok, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya itu dapat berkembang. Buktinya sekarang Bekasi itu sudah lebih berkembang dan maju dan bisa disebut sebagai kota metropolitannya sendiri.
Nah, itu menurut teori kutub pertumbuhannya Francis Perroux. Kemudian, teori kutub pertumbuhan menurut Perroux ini mendapat kritikan lagi dari seorang peneliti bernama Myrdal. Menurut Myrdal, pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi sekitarnya. Konsep digunakan untuk menjelaskan adanya pergerakan ekonomi berupa barang dan jasa. Hal tersebut menyebabkan terciptanya polarisasi ekonomi sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan pinggirannya. Adapun dampak polarisasi ekonomi itu adalah backwash effect dan split effect. Backwash effect itu pengaruh negatif. Biasanya menyebabkan terjadinya perpindahan modal dari sumber daya manusia. Contohnya meningkatkan kriminalitas di kutub pertumbuhan. Jadi, masyarakat yang datang dari luar Jakarta, kutub pertumbuhannya kan Jakarta. Ini contoh ya. Apabila daerah dari luar Jakarta, misalnya dari Sumatera atau wilayah lainnya di Jakarta, datang ke kutub pertumbuhan ke Jakarta, maka akan meningkatkan kriminalitas di kutub pertumbuhan. Jadi ada efek negatifnya. Kemudian ada juga efek positifnya atau split efeknya. Misalnya, dapat menyebarkan pembangunan dari pusat ke sekitarnya. Contohnya terbukanya lapangan kerja. Dengan adanya kutub pertumbuhan ini, lapangan kerja semakin terbuka. Jadi ada dampak negatif dan ada dampak positif. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan investasi pada satu kota tertentu yang diharapkan selanjutnya meningkatkan aktivitas kota. Sehingga akan semakin lebih banyak lagi melibatkan penduduk dan pada akhirnya semakin banyak barang dan jasa yang dibutuhkan itu terpenuhi. Itulah dia teori kutub pertumbuhan menurut Perroux. Selanjutnya ada teori sektoral atau sektor teori menurut August Loss. Teori Loss ini merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller dengan menggunakan konsep yang sama yaitu ambang dan jangkauan. Jadi berdasarkan teori sektor ini dapat disimpulkan bahwa suatu kota akan lebih cepat berkembang bila penduduknya padat dan wilayahnya luas. Jadi kita sudah selesai membahas tentang pusat pertumbuhan, teori-teori pusat pertumbuhan, dan bahkan kota-kota atau wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Sekarang kalian boleh mengerjakan latihan soal ini di rumah. Kalian juga bisa mencari informasi-informasi lainnya tentang pusat pertumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.